Cuci negeri soya merupakan tradisi adat yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya di negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Merupakan acara adat yang paling ditunggu anak negeri termasuk pecinta wisata budaya. Pelaksanaannya puncak cuci negeri selalu pada hari Jumat minggu kedua bulan Desember dan prosesinya berlangsung sejak hari Rabu. Sebelum ke prosesi itu, tepat tanggal 1 Desember, tetua adat melangsungkan rapat saniri besar yang dipimpin oleh Raja Negeri Soya. Selain membahas pelaksanaan tradisi, dalam kesempatan itu juga akan dibahas persoalan lain yang tengah dihadapi seperti bencana. Setelah berbagai hal disepakati, perangkat adat hingga warga membuat berbagai persiapan. Tepat di hari Rabu minggu kedua bulan Desember, cuci negeri atau picah negeri dimulai dari sekolah dan seputaran gereja. Dan hari kedua yaitu hari Kamis di tempat putar sampai ke Baileu, Samasuru, dan sekitarnya. Seluruh warga akan bergotong royong membersihkan negeri. Tanpa terkecuali, seorang perempuan yang baru saja nikah dengan seorang pemuda negeri Soya juga wajib ikut ritual sebagai bentuk ketaatan. Biasanya mereka disebut mata ina baru atau ibu yang baru. Pada Kamis malam, para pemuda yang sudah ditahbiskan sebagai anggota di gereja dari Soapra yang bermarga Rahata, Hua'a, Pesulima, dan setelah itu akan naik ke Gunung Sirimau untuk matawana begadang di Tunisou. Di sana orang-orang tua akan menceritakan sejarah, pengalaman-pengalaman, menaikkan permohonan meminta berkat, kemakmuran, dan keturunan serta menjauhkan negeri dari penyakit. Saat fajar menyingsing akan dilakukan pembersihan di puncak gunung, semua orang akan berpuasa. Kemudian pada pukul 15.00, mereka akan turun dari gunung. Disambut di Soarang oleh Kepala Soa dan Upu Mata Ina pada tempat di mana semua marga pendatang itu berada. Tepatnya di Teung Ruli Menabatu peringatan marga yang memimpin di Soa tersebut. Mereka akan dijamu makan sirih pinang dan tabaku oleh Upu Mata Ina. Semua rombongan menuju ke Baileu Samasuru untuk berkumpul. Sesampainya di depan Baileu Samasuru, rombongan disambut oleh Upu Mata Ina. Dari Baileu, rombongan akan menjemput Raja Negeri atau Upu Latu Jisayehu dipimpin oleh Kepala Soa Adat untuk kembali ke Baileu Samasuru. Dari rumah raja, rombongan kembali ke Baileu Samasuru dan disambut oleh Upu Mata Ina. Raja dan para tamu undangan duduk pada tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, rentetan acara upacara adat yang akan dilaksanakan yaitu 1. Pembersihan Baileu Samasuru oleh Upu Mata Ina. 2. Wejangan Upu Latu Jisayehu dalam kurung raja. 3. Kapata dari Kepala Soarang. 4. Doa oleh Guru Latu Jisayehu dalam kurung pendeta. 5. Kapata oleh Kepala Soa Adat. 6. Istirahat dijamu dengan pinang, tabaku, dan anggur. Kemudian rombongan dibagi menjadi 2, Soarang Kewai Unuli dan Soapra Wai Werhalo. Di air itu mereka mencuci tangan, kaki, dan wajah sebagai lambang pembersihan diri sebelum kembali dan menyatu dalam kain gandong. Kain gandong adalah sebuah kain putih yang kedua ujungnya dipegang oleh 2 ibu tertua dari Soapra dengan membentuk huruf U sembari menantikan rombongan yang naik dari Wai Werhalo. Setelah rombongan ini masuk ke dalam kain gandong. Kain gandong diputar-putar sebanyak 3 kali mengelilingi rombongan di mana di dalam kain gandong akan ada balas-membalas pantun suhat dan dalam suhat disebutkan nama-nama teung. Sambil melanjutkan perjalanan menuju Soarang untuk menjemput rombongan. Di Soarang, rombongan dari Teung Tunisou dielu-elukan oleh rombongan Soarang yang kemudian menyatukan diri dalam kain gandong. Di tempat itu pula kain gandong diputar-putar sebanyak 3 kali mengelilingi rombongan yang telah bersatu itu. Selanjutnya, kedua rombongan yang telah bersatu dalam kain gandong tersebut sambil bersuhat menuju kembali ke rumah raja atau Upu Latu Jisayehu. Setelah itu diadakan pesta sampai pagi agar orang-orang tidak lagi pulang ke rumah dan akan melanjutkan dengan adat cuci ar pada hari Sabtu. Maksud dari penyelenggaraan dan perayaan upacara adat tiap tahun di negeri Soya oleh penduduk maupun semua orang yang merasa hubungan keluarganya dengan negeri Soya bukan semata-mata didasarkan oleh sifatnya yang tradisional. Tetapi lebih dari itu dimaksudkan untuk memelihara dan atau menghidupkan secara terus-menerus kepada generasi sekarang maupun yang akan datang.